Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya. Terdapat bermacam-macam suku adat, ras, dan agama, sehingga Indonesia dapat dikatakan sebagai negara yang multikultural. Beragam perbedaan tersebut lantas disatukan oleh semboyan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang bermaknakan berbeda-beda namun tetap satu. Kendati demikian, masih saja terjadi diskriminasi yang menyangkut perbedaan identitas sosial, terutama di media sosial. Diskriminasi yang terjadi bisa berupa ujaran rasial, tindakan anarkis terhadap etnis yang berbeda, menghina cara berpakaian orang lain, dan lain sebagainya. Banyak konflik telah terjadi di Indonesia yang dilatar belakangi oleh perbedaan identitas sosial seperti suku dan etnis. Perkenalkan, namaku adalah Ana. Di pagi hari yang cerah, keluargaku sedang membicarakan tentang perpindahan dinas ayahku ke Jakarta. Karena hal itu, maka aku pun harus meninggalkan kota Bandung untuk ikut bersama ayahku ke Jakarta untuk melanjutkan pendidikanku di bangku SMA. Itu membuatku sangat sedih, karena aku harus berpisah dengan teman-temanku dan aku harus memulai perkenalan kembali dengan teman-teman baru. Tak terasa hari itu pun tiba, hari di mana aku akan pindah ke Jakarta dan melanjutkan sekolah di sana. Aku pun pergi ke sekolah dengan diantarkan oleh ayahku. Sampai di parkiran sekolah, aku pun berpamitan dengan ayahku, dan aku bertemu dengan salah satu guru yang berada di sekolah tersebut. Selamat pagi Bu, saya Ana, siswa pindahan dari Jakarta. Akhirnya aku pun sampai di kelas yang harus aku hadiri, yaitu kelas 11B. Di saat aku sampai di pintu kelas, banyak anak yang bercengkrama satu sama lain walaupun bel masuk sudah dibunyikan. Yang berarti jam sekolah akan segera dimulai. Sesudah memperkenalkan diri, aku pun mulai mencari tempat duduk. Saat aku sudah duduk di salah satu bangku kelas, aku pun mulai untuk membuat diriku nyaman di sana. Kemudian, saat tiba jam istirahat, beberapa murid di kelas mulai bertanya-tanya tentang kehidupanku. Mulai dari kenapa aku pindah ke Jakarta, asal lahir aku di mana, dan yang lainnya. Percakapan awal bersama teman-teman baruku berjalan dengan lancar, sampai di saat mereka memperolok fisik yang dimiliki oleh etnisku. Halo teman-teman, aku pun mulai berkenalan dengan beberapa teman di sana. Namun ada beberapa anak yang membuat aku merasa kurang nyaman dengan mereka, karena aku merasa dikucilkan oleh mereka. Iya nak, tapi kamu bisa lihat dengan jelas kan? Mereka pun berkata sambil tertawa yang membuat aku kurang nyaman. Aku pun menjawab obrolan mereka, tetapi justru kata-kata mereka semakin membuat aku sakit hati. Ini nih, masa mata Ana segini doang sih? Sipit banget. Seharian sekolah membuat aku ingin cepat untuk pulang ke rumah. Aku merasa tidak nyaman di sekolah. Meskipun hanya mereka berdua yang seperti itu, namun banyak sekali teman-temanku yang akhirnya memperhatikanku dan membuatku kurang nyaman. Aku pun mencoba untuk bersabar dengan perbuatan teman-temanku yang semakin hari semakin membuatku sakit hati. Giri, kamu kenapa selalu jahil sih sama aku? Emang aku ada salah sama kamu? Nggak ada sih, soalnya kamu beda aja dari teman-teman yang lain. Iya bener, soalnya di sini tuh nggak ada yang mata sipit kayak kamu, jadi ya cuma lucu-lucuan aja. Dengan kalian kayak gitu, itu buat aku tidak merasa percaya diri. Aku jadi malu karena teman-teman yang lain ngeliatin aku terus. Kalian memang tidak mengerti ya, kita kan terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, agama, dan lainnya. Seperti semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Aku pun mulai meninggalkan mereka. Teman-temanku yang lain yang melihat perbuatan mereka mulai menasihati mereka agar meminta maaf kepadaku. Kiri, sebaiknya kamu minta maaf kepada anak karena perbuatan kamu termaksud perbuatan diskriminasi dan itu tidak baik. Iya benar Lena, kamu juga kan perempuan, seharusnya perasaan kamu lebih peka jika berada di posisi anak. Sesudah itu, mereka yang memperolokku merasa bersalah atas perbuatan mereka sehingga memutuskan untuk meminta maaf kepadaku pada esok harinya. Keesokan harinya saat aku masuk ke kelas sudah dipenuhi dengan teman-teman yang menunggu di bangkuku. Perasaan aku mulai tidak enak
terlebih melihat mereka yang tadinya memperolokku. Tetapi hal tak terduga. Anak, aku minta maaf ya atas perbuatan aku kemarin yang membuat kamu merasa tidak nyaman. Seharusnya aku memperlakukan kamu seperti aku memperlakukan teman-teman aku yang lain. Aku juga minta maaf ya anak. Seharusnya aku lebih peka lagi, karena itu perbuatan yang tidak baik. Aku harap kamu maafin kita dan betah untuk sekolah di sini ya. Aku pun sempat terdiam karena tidak percaya akan yang dikatakan Gary dan Lena. Iya, aku maafin kalian kok. Semoga perbuatan yang seperti ini tidak terjadi lagi karena kita tidak tahu dampaknya untuk orang lain. Penerapan budaya toleransi di sekolah dinilai dapat memberikan dampak positif jangka panjang bagi kehidupan bangsa Indonesia. Sebenarnya pendidikan mengenai multikultural ini telah diterapkan dan memiliki dasar hukum yang jelas. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 merupakan landasan hukum diselenggarakannya pendidikan multikultural di Indonesia dan telah dijalankan di setiap instansi pendidikan di seluruh Indonesia. Namun, pengaplikasian budaya toleransi ke dalam kehidupan sehari-hari masih perlu ditingkatkan. Jika dilihat sekilas, mungkin akan tampak seperti hal yang sangat sepele. Namun, ini dapat mempengaruhi secara keseluruhan, terutama pada pembentukan perilaku toleransi di sekolah bagi generasi muda Indonesia. Struktur-struktur kemasyarakatan bangsa Indonesia yang erat dengan kemajemukan, mengingat bangsa Indonesia merupakan sebuah negara yang multikultural. Tindakan tersebut perlu diaplikasikan ke dalam kehidupan masyarakat Indonesia demi mewujudkan makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita para pendiri bangsa.